Roy Suryo dan Tifa kan mau minta berhenti kasus ini. Seperti apa tanggapannya? Kalau minta berhenti kan bukan ke kami ya. Minta berhenti tentunya salah satu bisa mengajukan RJ. Kalau ke penyidik itu pun belum tentu disetujui. Tapi tentunya semua tindakan mereka itu kan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan kami sudah berkali-kali dulu meminta untuk dilakukan klarifikasi. Tolong ditarik omongannya karena hal yang disampaikan mengenai fitnah ijazah Pak Jokowi tidak benar. Ternyata tidak juga. Jadi kami yakini satu-satunya jalan yang harus ditempuh memang harus jalur hukum. Apalagi Indonesia negara hukum. Daripada kita berdebat terus di media, di TV dan sebagainya, yang menjadi korban itu siapa? Masyarakat, Mas. Maju tak gentar, Oh, ibu ini terus ya. Tim horinya Roy Suryo CS. bergerak, bentang, serentak, majulah, mana, tak gentar, Lo jadi lansia semua yang demo. Apa nggak dicari cucunya ya? Mama, nenek kemana? Tolong Pak, lindungi rakyat Bapak. Tolong lindungi rakyat Bapak. Gara-gara selembar ijazah Jokowi yang tidak dapat dihadirkan, tapi satu Indonesia rusuh, satu Indonesia gaduh. Jadi, please Pak Prabowo, do the best for our country. Bapak yang ada di dalam, jangan cengar-cengir. Sekali lagi, saya udah 10 kali. Walah mak. Wong bajunya syar'i, cangkeme, congore koyok preman. Bengak-bengok turun dalan. Teriak sepanjang jalan. Selama ini teriak-teriak demo, apa yang kau dapat? Pengikutmu lo semakin hari semakin berkurang. Dulu 30 ekor, saiki karek 10 ekor. Ngono. Gitu loh. Kok teriak-teriak di depannya gedung Dewan? Ya jelas gak dirungokno, gak didengarkan. Coba kamu tuh bawa 1000 masa baru didengarkan. Ngono kok cocote cangkeme wuri sing baret, ireng sing gendeng kuwi. Ngomong nanti saya akan mendatangkan 1000 masa di depan gedung DPR pret gedak brus. Dulu 30 ekor, sekarang berkurang jadi 10 ekor. Ngono cangkeme bengak-bengok. Lambene cangkeme koyok wanita jalanan. Mending masih berharga wanita jalanan daripada lu pakai syar'i cangkeme preman. Randuwe akhlak, randuwe toto, senangannya tuh gibah, senangannya memfitnah, teriak sana, teriak sini. Eman karo syar'imu kudune lek marahin syar'i ngono iku cangkeme ditoto. Sebagai orang Islam tuh kita tidak diajarkan untuk menghujat, saling membenci dan saling fitnah. Kowe iki ngerti agama gur klambimu tok sing syar'i apa piye to? Gini nih suaminya pada kemana sih? Kok diperbolehkan istrinya teriak-teriak di itu juga heran jalan kayak orang gila? Gak punya malu. Emak-emak yang gak punya malu hanya 10 ekor. Gitu kok atas nama rakyat Indonesia. Hei, rakyat Indonesia sing ngendi? Jangan kau paksa rakyat Indonesia mengikuti kemauan kalian. Kowe kuwi sing goblok, Mak. Kamu tuh yang bodoh. Kowe kuwi sing koplak. Mau-maunya dijadikan alat transportasi oleh Roy Suryo Tifa untuk menjadikan misinya dia tercapai. Percuma, cangkem itu hanya berapa persen. Tidak pengaruh. Tiwas kesel, bengak-bengak. Anaknya gak diopeni. Suaminya juga gak dilayani. Hanya turun ke jalan, mending pelacur, mending orang-orang yang di jalanan daripada lu. Senengannya kok ngibahin uang, senengannya kok galak banget ya. Ada yang gubris loh. Karek 10 ekor loh, kok yo percaya diri. Gitu kok atas nama rakyat sing ngendi, rakyat sing koplak-koplak koyok kowe kabeh ki. Ngono kok atas nama rakyat. Ya jelas aja nggak didengar cangkemmu penuh gibah dan penuh fitnah. Karek 10 ekor berani-beraninya di depannya DPR. Ya jelas aja nggak ditanggapi. Ngono kok saya akan mau datangkan masa-masa telek gedabrus pret. Mak mulai aku lo pulang sana lo ngopeni anak bojo.
ibadah ning nggone masjid, Hmm. pengajian sana daripada cangkeme senengane gibah kok matimu koyo apa jal. Ya Allah, mak cangkeme cocote congore padha karo junjungane Roy Suryo kuwi. Oh, keras sekali ya. Statement dari ibu-ibu ini, wih. Disemprot habis tuh para tim hore dari Roy Suryo. Tapi heran juga ya memang ya. Itu kan kalau dilihat ya, usia dari mama yang demo tadi kan mohon maaf, udah sepuh ya. Itu mungkin udah pada punya cucu. Kok nggak enak-enak di rumah ngomong cucu, kumpul keluarga gitu loh, menikmati masa tua. Kok malah turun ke jalan nggak jelas seperti itu ngapain gitu. Yang mereka dukung Roy Suryo pula. Kalian tahu sendiri Roy Suryo itu seperti apa. Akhirnya 15 Februari 1943. Jadi mudah sekali kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961 kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada Mungkin ini ya salah satu alasan Pak Jokowi Ibu Sambung itu berarti kurang panjang. nekat untuk melaporkan Roy Suryo CS. ibu saya, jadi ada ibu saya, Karena udah sangat jadi keterlaluan. ada ibu angkat ya gitu. Nah kalau ibu-ibuan Bahkan jadi sampai kalau makam kita ambil hipotesis dari Mbak Mantri kan kalau Mbak Mantri punya versi sendiri. Jadi ibu kandung dari Joko Widodo atau ibu Joko Widodo namanya Yok Mei Hua yang kemudian meninggal tahun 2018 di Singapura. Satu pengumumannya. Ini terus mohon kunci makam jangan dirusak. Yang mau rusak ya sopo ya kan? Ya, berarti sering dirusak berarti ya kan? Tulisannya mohon kunci makam jangan dirusak. Ini sih tulisannya kok kita bisanya ditolong gitu. Namanya juga detektif. Oh, bukannya mohon dititipkan Pak RT kuncinya. Pak Jokowi tukang kayu bisa jadi presiden ya sudah, kenapa lapan ribut weh ijazah palsu apa ijazah kok takono saiki kok kabien wis rampung kok takono ijazah palsu golek perkara ae. Roy Suryo itu Lha iki penggawean luwe yang wis ribetnya rampung jelas. nek kowe ngerti ku palsu takono ket biyen ket dadi wali kota. Takono ket biyen ket dadi gubernur Jawa gubernur Jakarta ketakono sadurunge dadi presiden. Palsu tidak palsu bukan urusan presiden, urusan KPU. Lah apa sampean ribut? Ayo, wani nek wis ra kuwasa. Pas isih kuwasa ora wani, dasar. Biyen sik dadi presiden gak wani, begitu saiki wis gak dadi presiden gayane kaya wani, rapatek mutu blas. Ngono. Saiki Pak Prabowo takokno ijazahe nek wani. Ayo takokno. Ayo takokno. Engko nang wis Pak Prabowo wis ra ono terus kok takokno. Pak Prabowo wis rampung lagi kok takokno. Ngono. Kalau berani sekarang tanya ayo. Ijazahnya Pak Prabowo tanya. Ijazah Pak Jokowi baru sekarang ditanyakan. Dulu kenapa nggak kamu tanya? Wong anune ya wis jelas di penjara Nur Sugi karo Bambang Sopo itu. Ya di penjara 6 tahun. Artinya apa? Putusan sudah legal oleh negara. Wis rampung. Lu ngono, mikir liyane. Kalau kamu pengen jadi presiden, ijazahmu aja palsu. Golek bolos sing akeh. Kamu bilang, ini oligarki. Kamu kalau pengen jadi golek oligarki sing nyangoni kowe. Aja alok-alok wong liya. Pengen dadi bupati, ya golek dhuwit. Nah, mungkin ini ya salah satu alasan Pak Jokowi akhirnya memutuskan untuk melaporkan Roy Suryo CS ke polisi. Karena mereka itu memang sudah sangat-sangat keterlaluan. Dan Pak Jokowi merasa kalau harga dirinya itu direndahkan. Nah, kalian coba pikirkan saja. Orang neliti ijazah kok.
Sampai-sampai makam pun diteliti. Nah ini hubungannya apa coba? Kalian bayangkan, kalian pikirkan. Makam dari ibu Pak Jokowi pun mereka pertanyakan. Sampai sebegitunya. Ya jadi wajar kalau Pak Jokowi itu memutuskan untuk melaporkan mereka. Jadi ketika Pak JK kemarin mengatakan sudah tunjukkan saja, selesai itu nanti urusannya. Gak akan semudah itu, bener. Buktinya Pak JK sendiri kan, ketika merasa dirinya dicemarkan, juga melaporkan kan, Rismon dilaporkan, terus siapa itu? Ade Armando dilaporkan. Itu Pak Jokowi juga seperti itu. Bahkan yang diterima Pak Jokowi ini lebih keterlaluan lagi. Sudah bertahun-tahun mereka dibiarkan, diberi kesempatan untuk klarifikasi, tidak dihiraukan. Ya jalan satu-satunya itu tadi, harus sampai di persidangan biar ada putusan. Ya Allah, Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, maka ya Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku, ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Matikan aku, Matikan aku ya dalam Allah. kondisi kafir, Dalam kondisi kafir, kufur, dan dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama yang ini, saya tulis selama ini benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina-dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Bang. Nah ini kondisi Bambang Tri saat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bambang Tri, penulis buku yang cover 1 dan 2. Dengan ini menyatakan keyakinan saya bahwa pernyataan saya adalah benar. Jokowi tidak lulus SMA, tidak punya ijazah SMA. Walaupun saya dihukum 5,5 tahun, saya tetap pada keyakinan itu. Semoga Allah meridhoi usaha kita semua. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih aktif nih? Iya. Libur ini Pak? Nanti insya Allah bawa jemaah haji. Di asrama haji Kedudukan? Iya. Mampir sini? Berapa rombongan? Ada kru sekitar berapa orang? Banyak sih, banyak ya. Sekitar 200-an. Asli mana? Saya malah asli Solo. Kalau baru pertama nih? Palembang. Saya asli Pekanbaru. Memang beliau pengen banget foto-foto sama beliau dari yang Car Free Day, belusukan di mana, dan saya di daerah kebetulan terbang daerah mana pengen samperin gitu. Cuman ya memang belum ada waktunya. Ini lah ya, beruntung ya. Beruntungnya pas dapat Solo. Pas dapat penerbangan haji, kita base Solo langsung ke rumah Soloan, ke rumah Bapak. Oke, sampai hari ini? Alhamdulillah. Atau cita-cita iya mimpi ya. Kita latihan sama Bapak. Iya, ngefans sama Bapak. Rakyat biasa. Ada pesan apa tadi? Ada pesan apa mungkin? Nah itu tadi ya, Muhabalah Bambang Tri, yang beliau mengejek Pak Jokowi, mendoakan Pak Jokowi sampai seperti itunya. Tapi apa yang terjadi? Sekarang ini apa yang terjadi? Bambang Tri ya, itu kondisinya seperti itu. Sedangkan Pak Jokowi saat ini rumahnya ini malah semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat. Banyak masyarakat dari luar daerah, luar kota, bahkan luar pulau, dari Kalimantan, Papua, Sumatera, Riau. Itu berkunjung ke rumah Pak Jokowi loh. Hanya sekedar untuk bersilaturahmi
hanya sekedar ingin foto-foto salaman dengan Pak Jokowi untuk melepas rasa rindu bahwa mereka itu pernah punya Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang sudah bekerja keras untuk membangun dan memajukan Indonesia. Seperti itu ya. Jadi, biarpun Bambang Tri Gus Nur itu mendoakan Pak Jokowi yang jelek-jelek ya, lebih banyak masyarakat, lebih banyak rakyat yang mendoakan kebaikan-kebaikan untuk Pak Jokowi dan keluarganya. Pak Jokowi. Iya, pagi ini kami bersilaturahmi tentunya dengan Pak Jokowi, sekaligus kita memberikan sedikit update lah ya dengan perkembangan kasus yang ada di Polda Metro Jaya. Karena kami yakini perkara ini akan segera disidangkan juga, jadi kami tadi cukup diskusi juga tindak lanjutnya seperti apa, prosesnya nanti berapa lama dan sebagainya. Tapi di luar itu juga kami diskusi banyak tentang ya hal-hal pribadi, mengenai ekonomi juga, mengenai isu-isu nasional. Ya kami banyak dapat masukan juga dan ya, Pak Jokowi juga banyak memberikan pandangan-pandangan lah. Jadi lebih banyak sharing-sharing. Sudah ada kepastian mas kapan akan disidangkan? Kami belum dapat informasi mengenai itu, tapi yang jelas tadi juga kami konfirmasi lagi, walaupun kami sudah tahu sebenarnya ini, tapi kami konfirmasi lagi ke Pak Jokowi, Pak, nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan ditunjukkan, itu tidak benar. Dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Dari SD sampai semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. itu pada saat sidang apa? Yang nanti di kasus Polda Metro Jaya. Itu maksudnya mungkin apakah pada saat pemeriksaan pokok perkara atau Itu nanti tentunya kami serahkan kepada majelis tata cara bersidangnya. Tapi biasanya pas pemeriksaan Pak Jokowi itu akan dimintakan biasanya. Rencana persidangannya kapan mas? Kami masih menunggu jadwalnya. Tentunya itu kewenangan ada di kejaksaan dan juga ketika itu sudah masuk ke pengadilan, nanti akan ada teknis penentuan jadwal sidang dan sebagainya. Tapi biasanya keyakinan kami sih, karena berkas sudah lengkap, seharusnya tidak lama lagi ya. Harapannya mungkin dalam 1-2 bulan ini mudah-mudahan. Mas, sebenarnya kan Dr. Tifa kan sebut kalau RJ itu adalah taktik Bapak untuk memecah belah kubu Roy Suryo ya. Terus dan upaya agar kasus ijazah tidak sampai ke pengadilan. Mungkin ada tanggapannya terkait statement itu dari Dr. Tifa sendiri? Ya, kembali bahwa RJ itu semua permohonannya dari tersangka. Tidak ada sama sekali dari Pak Jokowi yang menawarkan RJ dan sebagainya. Justru kami, tim internal kuasa hukum pun dari awal sudah mendapatkan masukan bahwa ini harus kita proses. Dan kami internal pun agak sedikit bergejolak waktu itu. Karena berkas sudah lengkap, alat buktinya kuat, tapi ternyata ketika mereka main mendatangi kediaman Pak Jokowi dan meminta maaf, ternyata Pak Jokowi memaafkan dan berkenan untuk menyetujui permohonan mereka untuk dilakukan RJ. Jadi memang kalau ada dikatakan itu strategi Pak Jokowi, percayalah sama sekali tidak terbayangkan oleh kami pun akan terjadi RJ. Ternyata tapi Pak Jokowi berbesar hati untuk memberikan itu. Pak Jokowi masih membuka RJ nggak untuk kedua? Kembali lagi, yang sebelumnya pun kami rasa tidak ya. Tapi ternyata datang minta maaf, ternyata iya. Luar biasa jadi kebesaran hati kami dari Pak jadi Jokowi. tidak bisa berbicara nih sekarang. Kira-kira seperti apa? Ya kita lihat lah. Mas, ini kan prosesnya juga memakan waktu agak lama. Apa yang mungkin menjadi faktor memakan waktu? Iya, kalau lama atau tidak menurut saya agak subjektif. Karena begini, jumlah alat buktinya sangat banyak, saksinya banyak, barang buktinya banyak. Dan kami yakin bahwa penyidik sudah melakukan upaya terbaiknya. Dan ternyata ada juga sekarang campur tangan kan dari kejaksaan, karena ntar akan dilimpahkan dan akan disidangkan kan oleh penuntut umum nanti jaksa. Jadi akan bolak-balik pemberkasan dan sebagainya. Kami rasa sih masih cukup wajar ya. Dan kami malah pede dengan ini agak sedikit lama, mungkin menurut beberapa orang berarti berkasnya nanti akan makin luar biasa mantapnya, sehingga di persidangan pembuktiannya tidak akan menjadi sangat sulit lah. Ada pesan-pesan dari Pak Jokowi untuk tim hukum? Secara umum nggak ada ya, hanya ya mungkin kita terus aja jalan terus. Tentunya karena kita yakini dari awal secara objektif dari sisi hukumnya kami yakini kuat. Mudah-mudahan semua dilancarkan aja. Mas, Roy Suryo dan Tifa kan mau minta berhenti kasus ini, seperti apa tanggapannya? Kalau minta berhenti kan bukan ke kami ya. Minta berhenti tentunya
salah satu bisa mengajukan RJ. Kalau ke penyidik itu pun belum tentu disetujui. Tapi tentunya semua tindakan mereka itu kan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan kami sudah berkali-kali dulu meminta untuk dilakukan klarifikasi, tolong ditarik omongannya karena hal yang disampaikan mengenai fitnah ijazah Pak Jokowi tidak benar, ternyata tidak juga. Jadi kami yakini satu-satunya jalan yang harus ditempuh memang harus jalur hukum, apalagi Indonesia negara hukum. Daripada kita berdebat terus di media, di TV dan sebagainya, yang menjadi korban itu siapa? Masyarakat, Mas. Kalau ada informasi yang tidak benar. Jadi Pak Jokowi ingin sekali masyarakat tidak lagi menjadi korban menerima informasi yang tidak benar. Nah, kami juga mengharapkan ya, kalau kasus ini akan segera phase 21 dan dipersidangkan. Karena biar jelas dan semuanya Roy Suryo dan gerombolannya tidak seenaknya lagi ngomong di depan media seperti belakangan ini. Dengan seenaknya ngomong ngalor ngidul dan selalu menyudutkan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Nah, gimana teman-teman tanggapan kalian terkait dengan video ini? Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.